Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, Kang Hakim sedang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lebih tepatnya di Desa Pringapus ya, Kecamatan Ngadirejo. Dan Kang Hakim mengunjungi atau bakal bersilaturahmi ke salah satu rumah unik, rumah langka yang usianya udah ratusan tahun. Jadi kalau misalkan kalian ke perkampungan ini, ya masuk kampung ini, Kampung Banaran kalau nggak salah, RT-nya itu RT 3, lewat jalan sini pasti bakal gagal fokus melihat salah satu rumah tua, namun terlihat sangat mewah di zaman modern seperti ini. Rumah tersebut itu udah jarang banget atau langka ditemui. Dan rumah juga sangat bersih sekali. Banyak sekali para pengunjung yang datang ke sini, baik dari Kabupaten Temanggung ataupun dari luar kota. Mas. Dan tadi alhamdulillah ya Kang Hakim sudah mendapatkan izin dari pemilik rumahnya, yaitu Bapak Yaya, untuk nge-review langsung rumah langka tersebut. Wah, tentunya kalian pasti penasaran kan seperti apa rumahnya, dan kalian bakal nyesel kalau skip video sampai di sini tidak melihat rumahnya Bapak Yaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian supaya orang-orang di seluruh Indonesia tahu, di seluruh dunia tahu bahwa di Kabupaten Temanggung ada rumah unik dan juga langka yang usianya udah ratusan tahun. Terus bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Yuk, biar tidak terlalu lama, kita langsung aja menuju rumahnya Bapak Yaya. Nah, ini kondisi perkampungannya ya. Kiri kanan jalannya itu jarang banget ditemui sampah plastik, sangat bersih sekali. Ibu, permisi. Kampungnya sangat bersih banget ya Bu ya. Iya Bu, jarang ditemui sampah plastik di sini. Jadi plastik saya memang khusus saya kumpulkan di plastik khusus, kemudian nanti memang kami bakar untuk membakar sampah-sampah lain yang ada di sini. Luar biasa. Kebersihan sebagian dari iman, benar-benar diterapkan di kampung ini ya Bu ya. Betul, karena alam itu menyelamatkan kita. Iya, kita harus menjaga alam supaya kita dijaga sama alam. Oke. Ibu makasih Bu ya. Saya mau lanjut ke rumahnya Pak Yaya. Oh, iya. Rumah yang paling beda mungkin di sini. Iya. Waduh, Adek, permisi deh ya. Iya. Nah, jadi rumah Pak Yaya ini beda dengan rumah pada umumnya. Ya, seperti yang tadi Kang Hakim bilang, rumahnya itu udah berusia ratusan tahun. Pokoknya kalian bakal nyesel kalau nggak lihat rumahnya Pak Yaya. Nah, ini banyak juga tanaman hias. Ya benar kata si ibu, kita itu harus menjaga alam supaya alam itu menjaga kita. Wah, pencinta tanaman semua ya warga yang tinggal di sini. Dan di sini tuh ada jobong. Di Sunda dibilang jobong. Kalau di sini mungkin MCK ya. Kamar mandi umum. Nah, kayak gini. Tuh. Masih dipakai, masih digunakan. Dan ini rumahnya Pak Yaya nih. Di depan ini. Mbak. Nah, rumah joglo milik Pak Yaya. Dan rumah ini masih ditempati sampai sekarang. Bener kan? Kata saya juga, rumahnya itu terlihat mewah di zaman modern. Apalagi sangat bersih sekali. Ini dari bambu, terus pakai piring. Ini ada rumputnya kayak gini ya. Unik. Bagus banget ya. Tuh. Bahkan ini tuh, terlihat rapih banget ya. Perkampungannya bisa kalian lihat sangat bersih sekali ya. Dan untuk pelatarannya juga, pekarangan juga, kalau orang lain kan udah pakai di tembok atau misalkan pakai batako kayak gitu ya. Tapi ini mah masih pakai juku Jepang. Kalau di Sunda dibilang juku Jepang. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa tuh rumput kayak gini tuh. Terus tiangnya juga, tiang penyangga rumahnya ini dari bambu. Bambu yang kuat banget ya, luar biasa. Masya Allah. Cita-cita nih, pengen punya rumah seperti ini. Tuh, ini juga semua pot bunganya kayak gini ya, dari rumput Jepang kayak gini. Terus ini nih alasnya, tadi Pak Yayan bilang ini tuh bukan labrakan, ini tanah murni. Tuh, tanah murni
sampai dalam juga sama tanah murni. Wow. Pokoknya kalau misalkan kalian berkunjung ke sini bakal betah sekali, betah banget tinggal di kampung ini tuh. Warganya pada ramah, terus juga udaranya segar, kampungnya itu bersih. Nah ini apa nih, pakai ram ya? Tuh nggak pakai kaca. Terus ini patromak atau apa namanya kayak gini deh ya. Ini diganti sama lampu kayak gini ya. Oke, kita masuk yuk. Dan kayu juga mungkin ini kayu ukuran luar biasa. Assalamualaikum. Ini area ruang tamunya ya. Nah ini pemilik rumahnya, Bapak Yaya. Pak Yaya selaku pemilik rumah ini ya Pak ya. Masya Allah. Tadi saya udah mendapatkan izin dari Pak Yaya untuk review rumahnya langsung. Berarti ini tuh area ruang tamu Pak, penerimaan tamu. Ruang penerimaan tamu. Kursinya juga ini kursi jadul ya Pak ya. Kursi jadul yang usianya mungkin udah lumayan lama. Bapak, saya izin mau lihat-lihat dulu. Nanti setelah itu ngobrol sama Bapak di sini. Bapaknya mau nunggu sambil duduk boleh, atau mau ada kerjaan yang lain juga silahkan. Nah, saya fokus ke sini dulu ya. Ini ada kursi bambu. Ini kursi bambu letter L. Oh. Nah, ini bagus nih. Mejanya, terus tempat pot bunganya, ada gentong juga di sini. Ini lumut alami dari tanah asli, tanah murni kalau kata Pak Yaya. Ini ada jagung juga nih di sini tuh, ada jagung. Terus lampunya itu lampu patromak, cuman diganti sama lampu hiasan ya Pak ya. Dinyalain Pak. Nah kayak gitu. Jadi kita lihat yang ini aja nih, yang ini contohnya. Jadi dalamnya itu bukan api ya Pak ya, tapi lampu. Terus ada padi juga, ada labu di sebelah sini ya Pak ya. Terus di sini nih, ini yang akar brotowali. Gimana Pak? Ini akar brotowali. Oh ini akar brotowali. Wow. Akar brotowali itu biasanya ada khasiatnya ya Pak ya? Ya. Khasiatnya tuh untuk apa? Untuk jamu itu. Oh jamu. Untuk jamu. Akar brotowali. Ini disimpan di atas. Dari genteng itu. Dari genteng. Semuanya berarti akar brotowali. Wow, bagus banget ya, Masya Allah sekali. Dan ini yang paling menurut Kang Hakim bagus. Ini ada teko ya Pak ya, gelas dari tanah liat ya Pak ya. Tanah liat. Terus mejanya ini dari apa nih namanya Pak yang kayak gini teh, saya lupa. Tampah. Terus bawahnya itu tunggul bambu. Kalau di Sunda dibilangnya tunggul awi. Dan benar-benar luar biasa ya teman-teman. Sangat bersih banget. Ini gentong, tempat cuci tangan. Di sini juga sama tuh. Wah. Seperti yang saya bilang di awal video, kalian kalau misalkan skip video tadi pas opening saja, bakal nyesel karena rumahnya itu benar-benar rumah langka yang udah jarang ditemui. Ada dapur Bu, Pak. Oh iya. Nah kita ke samping, ini ada dapur. Terus dapurnya juga cuman bata yang ditumpuk kayak gini, nggak pakai semen batu, nggak pakai plesteran. Wow, bagus ya. Ini ini mah jalan ya Pak ya. Ini pohon jambu batu. Oh iya tuh, besar banget. Pokoknya di sini tuh banyak sekali jenis tanaman. Nah, ini kamar mandinya yang tadi tuh. Yang di bawah sini. Kamar mandinya sangat bagus banget. Kamar mandinya itu ya dipakai untuk semua orang ya Pak ya. Oke. Yuk kita lanjut ngobrol aja sama Pak Yayan. Di mana kira-kira Pak yang enak tempatnya untuk kita wawancara seputar rumah joglo ini. Pak, kalau rumah ini tuh usianya tuh berapa ratus tahun lebih tepatnya Pak? Ya kalau aslinya itu sudah ratusan tahunnya. Ratusan tahun. Berapa ratus tahun tuh? Ya masih zaman Belanda gitu. Zaman Belanda? Saya generasi keempat saya. Oh, generasi keempat yang menempati rumah ini. Iya, Berarti rumah ini nggak dijadikan museum, ditempatin? ditempatin. Oh, sama siapa aja Pak yang tinggal di sini? Sama ibu itu. Ibu. Orang tua. Orang tua. Orang tua. Berarti Bapak generasi keempat yang nempatin rumah ini sekarang.
luar biasa, masya Allah. Dan rumah itu benar-benar terjaga. Itu ada labu, ada padi yang di apa pak, yang digantung, terus jagung. Itu teh simbol atau ciri untuk apa sih pak? Nah itu kan ya kehidupan gitu lah. Karena kehidupan kita itu Filosofannya. membutuhkan padi, membutuhkan jagung, ya pokoknya makanan pokok ya pak ya. Makanan, Filosofi hidup itu. filosofi hidup, iya benar sekali ya pak ya. Terus ini dari tanah murni ya pak ya. Murni ya. Tanah murni tapi bersih banget, nggak perlu dipel. Luar biasa. Masya Allah. Dan barang-barang yang ada di sini seperti gentong, terus patromak, itu dari zaman dulu pak ada. Iya. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Dari zaman bukan yang sekarang gitu ya. Nah, Oke, dari zaman dulu sampai sekarang ini barang-barangnya juga udah usianya ratusan tahun, 1 abad lebih. iya. Kursi sama semua ya. Mungkin kursi bambu ya pak yang baru ya. Bambu yang baru. Terus di sebelah sini pak, maaf, sebelah sini. Ini ada apa sih namanya tuh yang ini nih? Nah, Itu namanya gande. gande itu buat Gande apa? untuk numbuk jamu. Numbuk jamu. Numbuk jamu. Oh. Kalau ini mah apa? Kalau di sini kan Buat- numpang ini namanya. Penumpang itu buat apa? Buat Numbuk juga. numbuk padi. Oh, Numbuk padi yang besar itu. oh yang besar yang mana? Yang ini. Oh yang ini yang untuk numbuk padi. Ini sama juga buat numbuk padi apa ya? Ini keuangan namanya. Tuangan itu apa? Keuangan untuk sama seperti payung itu. Oh jadi untuk apa? Untuk hujan gitu. Pengganti payung. Bukan pengganti payung. Emang payungnya zaman dulu. Taman dulu. Bener sekali ya pak ya. Terus ini kayunya tuh dari kayu apa sih pak? Jati. Jati tua banget ya. Luar biasa nih. Tuh, masih kokoh. Dan untuk bambunya yang depan itu bambu apa sih? Yang hiasan tuh. Itu pringgendani. Pringgendani. Ya. Kalau yang besarnya pak yang dijadikan tiang? Itu bambu petung. Bambu petung. Bambu petung namanya. Bambu petung. Nah, ini ada akar juga ya pak ya, akar Akar kopi itu. akar kopi. Usianya juga mungkin udah itu ya. Ya. Ini padengan ora mi ayu seko kandange. Artinya apa tuh pak? Itu ada dari iman gitu ya. Pemimpin itu ya Gimana tuh? Saya kurang paham. Nggak ngerti. iman, pemimpin. Ya tetap istiqomah itu ya. Oh istiqomah aja pada intinya kayak gitu. Terus ini untuk ini ya untuk sawah, membajak sawah. Untuk membajak sawah itu untuk kurung ayam ya pak ya kalau nggak salah, bener nggak? Itu dulu untuk ngambil tembakau ini Oh ngambil tembakau. dari sawah. Tembakau dari sawah. Luar biasa. Dan untuk tanamannya sendiri di sini ada berapa jenis tanaman sih pak yang ada di rumah ini? Berapa ya? Ya enggak banyak tapi kebanyakan paku-pakuan. Kebanyakan paku-pakuan. Oke. Dan kayunya juga, waduh luar biasa sekali ya pak ya. Ini renovasi tahun 2013 nih. Oh direnovasi. Oh jadi renovasi. 2013 berarti berapa tahun? Udah 12 tahun. Boleh masuk pak? Ya boleh monggo. Oke, assalamualaikum. Nah ini di dalam juga sama, ininya masih tanah asli ya, tanah murni. Duh, masya Allah tanah murni. Ini ada meja makan. Di sini kamar tidur. Kamar ini sini. Boleh lihat pak ke sini. Boleh. Ini tempat tidur bapak. Nah, Waduh, nyaman banget ya tempat tidurnya. sebelah kamar ada kali ini. Kamar mandi, tempat mandi aja. Sama taman. Tempat mandi sama taman. Saya keluar ya pak ya. Ya ya. Aduh, tuh. Jadi mungkin untuk buang air kecil atau cuci muka kayak gitu kalau mandi nggak mungkin ya pak ya, karena langsung ini ada jalan gang. Ini akar apa pak yang di atas ini pak? Itu akar apa ya namanya itu? Kalau di sini keris-kerisan gitu. Oh keris-kerisan namanya. Oke ini ya tadi yang ke dapur ya ke sebelah sini. Terus kita Ini dipannya juga oh dipan iya bener ya, risbang, ranjang. ranjang kuno. Ranjangnya ranjang kuno. Udah karatan kayak gini tapi wah ini paling nyaman kalau tidur kayak gini tuh pakai kelambu jadi aman dari nyamuk. Lemarinya juga sama ya pak ya. Lemari tua. Tuh. Ini juga kamar. Oh di sini juga kamar kamar tidur juga. Kamar siapa nih pak? Ya kamar
Kamar anak atau kamar siapa ini? Ah, Nah, ini ada cermin. Bawah lantainya semua itu tanah murni. Tanah murni. Ini ke bagian sampingnya juga sama ada taman ya. Taman di bagian samping rumah Pak Yaya. Bagus banget ya. Pokoknya ini mah bener-bener rumah idaman. Rumah mewah di zaman modern ya Pak ya. Karena sudah langka. Wah, ini jam mahal ini dulu Pak. Kayak gini. Ini jam orang-orang ningrat. iya. Ya bener gak? Terus itu apa tempat gucinya. Ini meja makannya juga meja makan jadul. Nah ini apa sekat ya. Wah adenya lagi makan dede. Sekatnya ya Pak ya. Ini ke area mana? Nah, sini kamar mandi. Oh kamar mandi. Ini kamar mandi. Wow, kamar mandinya juga luar biasa ya, bikin nyaman karena ada bambu yang kecil, terus ya pokoknya tanaman hias ada di sini. Oh, ini biliknya besar banget, Pak. Itu ya zaman dulu itu. Oh, zaman dulu. Ini tempat kumpul keluarga. Nah, ini kan untuk tungku penghangat malam itu. Oh iya, tunggu dia bisa ngangatin makanan. Sama penghangat ruangan gitu. Penghangat ruangan juga. Aduh, luar biasa ya. Ini tempat makanan, sambara. Bumbu-bumbu masak ya, Pak ya. Kita masuk ke dapur. Nah, di dapurnya semi modern. Kenapa semi modern? Ada kompor gas. Tapi tungkunya juga masih ada. Tuh, tungkunya masih ada. Sumur masih ada. Kalau rak piring ini baru semua ya. Peralatan perabotan rumah tangganya. Mungkin kalau perabotan rumah tangga yang dulu udah nggak ada atau disimpan, Pak. Ini. Kalau ke belakang ini kemana, Pak? Udah habis nih. Udah habis. Oh, ini orang lain ya, Pak ya? Oke, rumah tetangga. Dan benar kata saya tuh, rumah ini tuh menjadi rumah pusat perhatian setiap orang yang lewat ya Pak ya. Kita keluar lagi Pak, sambil duduk di kursi bambu. Aduh, penerangannya juga tuh cahaya alami ya. Oh, kalau malam dinyalain bagus banget, pokoknya luar biasa. Nah di sini aja Pak, ngobrolnya yuk Pak. Spot yang ini nih bagus. Dikira saya ini tumbuh rumput di sini, ternyata lumut ya Pak ya. Lumut yang tumbuh di area depan. Kalau misalkan tamu yang berkunjung di sini, biasanya duduk di mana yang paling enak? Tempat favoritnya? Kalau kumpulnya di sini. Tempat favoritnya? Nah, kumpulnya di sini lalu kegiatannya di sana. Spot-spotnya di sana. Oke, untuk berfoto juga di sini ya Pak ya. Area spot-spot foto emang pada bagus itu, terutama yang di sana. Yang datang ke sini biasanya dari mana aja sih Pak? Yang berkunjung ke sini? Dari luar kota banyak juga. Dari luar kota juga. Pengunjung tiap hari datang ke sini? Iya. Tiap hari. Anak-anak sekolahnya kebanyakan. Kebanyakan anak-anak sekolah. Kegiatan tugas sekolahan. Kegiatan tugas sekolah. Dari pejabat sekitar pemerintah pernah ada yang datang ke sini? Belum pernah. Oh, belum pernah. Padahal ini harus dilestarikan nih. Luar biasa juga wisata edukasi buat anak-anak zaman sekarang supaya mengetahui barang-barang kuno, barang-barang jadul ya Pak ya. Dan kan viral nih rumahnya Pak. Pernah gak ada yang datang ke sini nawar rumahnya, mau dibeli rumahnya gitu dengan harga tinggi? Ada. Iya pernah ada. Dari mana tuh yang nawar Pak? Ya banyak orang-orang itu Pak. Nawar di angka berapa paling tinggi Pak? Enggak sampai gitu. Berapa yang nawarnya? Enggak sampai. Enggak sampai. Enggak sampai. Enggak sampai maksudnya gimana tuh? Enggak sampai nominalnya. Enggak disebutin atau gimana? Cuma nawar mau beli. Ayo, main-main itu aja. Ngomong main-main itu. Dikira teh ini nominal sekian, saya beli rumahnya. Oh, enggak. Enggak. Karena ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Karena ini rumah leluhur. Rumah leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Kalau dalam peribahasa Sunda suka ada yang namanya warisan itu jimat dari orang tua. Mau sedikit ataupun besar, yang namanya warisan jangan sampai dijual. Kalau warisan nggak dijual pasti nambah. Tapi kalau misalkan terus fokus ngejual warisan, serakah istilahnya Pak ya,
itu pasti bakal habis. Bener banget nih. Jadi seperti tadi yang ibu katakan, yang di depan tuh ketemu, kita tuh harus menjaga alam, alam juga bakal menjaga kita. Ini bapak benar-benar dulu ini kan menjaga alam banget. Waktu renovasi saya garap sendiri. Sendiri Cuma 2 orang. ngerjain ini sendiri. Tukangnya saya, arsiteknya saya. Tukangnya bapak, arsiteknya bapak juga. Cuma dibantu 1 orang. Dibantu 1 orang. Hampir, orang yang bantu. hampir 3 bulan lah. Ini ibu orang tua. Iya, orang tua. Waduh, usia berapa tahun ibu? 85-an. 85 tahun. Waduh, ibu berarti generasi ketiga. Generasi ketiga. Generasi ketiga yang nempatin rumah ini. Waduh. Berarti ibu mah kecil dan besar di sini. Waduh, luar biasa ya bu ya. Dari dulu bentuknya kayak gini, nggak ada yang rubah. Kayak gini. Enak bu ya, nyaman banget rumahnya. Pokoknya ini mah Punya biaya yang baik itu. Nah, tiru-tiru sing apik kan duwe biaya. Enggak. gimana? Mau ikutan yang baik-baik, beton-beton itu tidak ada biayanya. Tapi bagusan kayak gini pak, bagusan ini bu loh, daripada rumah-rumah yang beton, bagusan yang ini. Ini bener-bener paling mewah pokoknya. Karena harganya juga dibilang itu sama bapak tadi tak ternilai harganya. Ibu, terima kasih ya bu ya, saya udah diperkenankan keliling rumahnya. Pak Yaya juga terima kasih, saya sudah diajak ke setiap ruangan yang ada di rumah ini. Semoga Pak Yaya dan Ibu sehat selalu, berkah selalu ya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini, kunjungan ke rumahnya Bapak Yaya. Rumah yang usianya udah 100 tahun lebih, rumah langka, rumah unik, rumah mewah di zaman modern. Ya Bu, ini udah paling mewah loh dibandingkan rumah klasik modern, mendingan rumah yang ini. Kalau ada yang nawar juga kan harganya tuh harga nggak ternilai. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.